menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target-target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran, menjadi dari level siaga 2 ke level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti, warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya, karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Kita berharap juga tegangan ini bisa segera selesai. Ya, itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang mengatakan langkah darurat dan juga evakuasi WNI di Iran. Sebelum kita bahas evakuasi, pertanyaan menggantung saya untuk Pak Sukamta tadi. Pak Sukamta, menarik apa yang dikatakan oleh Mas Sofwan, kalau Israel sendirian ini kewalahan. Apalagi Israel nih kini menghadapi beberapa front seperti Iran, kemudian ada Hamas dan juga Hizbullah. Analisa Anda seperti apa? Iya benar, memang Israel ini sekarang maju dengan membuat front yang sangat banyak sekali. Dan Israel juga kali ini menempuh langkah sendirian, di mana kalau waktu-waktu sebelumnya untuk melemahkan kekuatan-kekuatan besar negara tetangga sekitarnya seperti Irak yang dipimpin Saddam Hussein atau Libya yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi, dia meminjam kekuatan negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa, dan itu perlu waktu. Prosesnya kalau invasi Irak dulu itu kan sekitar 3 tahunan build up-nya itu, pengkondisiannya itu, dengan mulai dari tuduhan menggunakan, memiliki senjata nuklir, senjata kimia, ada investigasi dan seterusnya, sampai kemudian invasi, itu kira-kira perlu 3 tahun. Kali ini Netanyahu itu tidak punya kemewahan waktu, karena dia kondisinya betul-betul terjepit. Nah, sehingga dia melakukan provokasi secara langsung dengan harapan negara-negara lain, negara-negara besar yang secara tradisional membantu ini bisa segera turun tangan membantu Israel dengan isu nuklir. Tapi itu tidak terjadi sampai hari ini. Nah, sehingga Netanyahu dan Israel ini menjadi sendirian dia menghadapi kekuatan-kekuatan, baik itu Iran sebagai negara maupun proksi-proksi Iran yang selama ini berlawanan langsung dengan melawan Israel, itu masih terus berjalan. Jadi yang di Gaza masih jalan, dengan Hizbullah juga di Lebanon masih jalan, di Suriah juga unsur-unsur gerilyawan Suriah juga masih melawan agresor Israel, kemudian Houthi juga masih jalan. Jadi ini Israel betul-betul, atau Netanyahu betul-betul memang berada di dalam situasi yang sulit, yang genting. Nah, mudah-mudahan sih kita berharap negara-negara besar ini masih punya pertimbangan yang serius. Apakah mereka ini cukup worthy untuk membela Netanyahu, karena ini mereka tahu bahwa kepentingan ini adalah kepentingan Netanyahu, menyelamatkan karir politiknya Netanyahu, bukan membela Israel sebagai negara gitu. Jadi ini bukan soal eksistensi Israel saja, tapi ini soal eksistensi politik Netanyahu. Nah, mudah-mudahan kita berharap negara-negara besar itu masih berpikir berkali-kali untuk ikut terjun, sebab sekali mereka ikut terjun, maka sulit untuk membendung
Rusia maupun Cina untuk tidak terlibat, sebab Iran dan Rusia barusan juga menandatangani kesepakatan-kesepakatan fakta untuk saling membela, untuk saling membantu, untuk saling kerjasama. Dan kalau itu terjadi, maka saya kira negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa Barat itu juga akan memperhitungkan resiko untuk terjadi eskalasi yang tidak terkendali dengan keterlibatan Rusia maupun Cina. Nah, oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan eskalasi yang ada sekarang ini bisa tidak membesar dan mudah-mudahan segera turun. Sebab ini akan juga menjadi presiden yang sangat luar biasa, sebuah negara itu menyerang negara lain, tapi sekaligus merasa sebagai korban gitu. Itulah yang dilakukan oleh Israel. Dia nyerang Iran, ngebomi fasilitas-fasilitas militer Iran, tapi mereka merasa sebagai korban. Dan itu hanya bisa dilakukan retorika itu oleh Israel. Nah, saya berharap betul bahwa ini tidak terjadi eskalasi, dan saya berharap mudah-mudahan Indonesia juga bisa mengkonsolidasikan negara-negara OKI untuk lebih solid sikapnya nanti. Baik, itu yang diharapkan oleh DPR. Pak Sukamta, ini VT terakhir kita ini menayangkan bahwa Menteri Luar Negeri pemerintah sudah menaikkan status siaga 1 dan akan mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Iran. Apakah DPR ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan evakuasi ini? Ya, sejak terjadi eskalasi ini DPR sudah ikut mendorong agar Kementerian Luar Negeri mewakili pemerintah ini proaktif untuk betul-betul memantau dan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia, baik yang ada di Iran maupun yang ada di Israel, karena masih ada sebagian WNI itu yang berkunjung di wilayah-wilayah seperti Masjid Al-Aqsa dan seterusnya itu sebagai wisatawan. Nah, mudah-mudahan pemerintah terus bergerak secara cepat dan bekerja sama dengan berbagai pihak supaya sewaktu-waktu diperlukan evakuasi ini bisa dilakukan dengan lancar dan semua WNI tidak ada yang menjadi korban, selamat kembali pulang. Oke, baik. Saya mau ke Mas Sofwan. Apakah PBB ini akan segera turun tangan begitu untuk mencegah eskalasi ini semakin meluas? Tentu saja idealnya PBB turun tangan, karena PBB itu sebagai sebuah institusi yang dibangun pasca Perang Dunia Kedua, itu alasannya cuma dua. Ada dua kejahatan yang coba dihentikan dan dicegah melalui penciptaan sebuah institusi internasional yang namanya PBB. Pertama adalah agresi, dan yang kedua adalah kejahatan istimewa yang kita kenal sebagai genosida. Tapi masalahnya, if you can get away with genocide selama lebih dari 1 tahun, gitu ya, kasusnya sedang jalan di ICJ, pemimpin Anda kemudian mendapatkan arrest warrant dari ICC, tapi masih bebas saja gitu ya, ya kenapa tidak melakukan aggression, genosida aja dilakukan dengan santai gitu kan ya. Jadi kita akan melihat PBB ini mengalami ujian yang sangat serius, dan tapi masalahnya dalam kasus Israel memang selalu menjadi ujian yang paling serius dan berulang tentang apakah PBB ini memang benar menjadi sebuah institusi yang adil dan memang mampu menjaga perdamaian dunia. Karena seperti yang kita tahu, bahkan dalam kasus Gaza saja resolusi gencatan senjata itu selalu diveto oleh Amerika Serikat sampai resolusi gencatan senjata yang terakhir diajukan kemarin di Dewan Keamanan. Apalagi soal ini ya, dan Amerika Serikat menunjukkan sikap yang meskipun belum ikut terjun sekarang, tapi sudah jelas keberpihakannya, sudah jelas posisinya bahwa Amerika Serikat tidak melihat bahwa Iran itu berada dalam posisi yang membela diri. Dia memang kemudian justru haknya Israel yang harus dijamin gitu kan. Karena itu kemudian menjadi sangat sulit berharap pada PBB. Jadi kita mungkin akan melihat adu misil ini akan terus berlangsung selama beberapa saat, dan nanti perubahannya akan ditentukan pada apakah Amerika Serikat ini akan terlibat secara langsung dan sejauh mana. Karena itu akan ada beberapa skenario. Ya, skenario
Yang pertama adalah kita akan menyaksikan adu misil ini agak panjang sampai dua-duanya capek, sampai dua-duanya sumber dayanya terbatas, dan kemudian akan dipaksa untuk kemudian menyepakati semacam gencatan senjata, walaupun mungkin tidak akan formal. Kedua, dia akan bergeser menjadi sebuah perang regional ketika Amerika Serikat ini masuk dan terlibat. Atau ketiga, kalau Amerika Serikat masuk atau tidak masuk, tetapi kemudian program nuklirnya tidak bisa kemudian dihentikan, Israel akan mengejar apa yang disebut sebagai kebijakan regime change. Bagaimana kemudian kalau nggak bisa dihancurkan dengan kekuatan militer, gunakan kekuatan politik. Apa? Yaitu memobilisasi upaya untuk menjatuhkan pimpinan politik. Inilah kenapa misalnya Israel sekarang menyasar tidak hanya elit-elit militer, tetapi juga elit-elit pengelola sipil dari Iran. Kalau tidak bisa regime change, Israel akan mengejar apa yang disebut sebagai regime collapse. Jadi negaranya dibuat collapse, dibuat kacau seperti di Libya, sehingga yang ada adalah milisi-milisi dan entitas-entitas yang itu sebenarnya justru menjadi ancaman jangka panjang bagi semua negara juga. Nah, jadi kita berharap dari berbagai skenario ini, yang tentu saja kita harapkan adalah Amerika Serikat bisa menahan diri, Eropa menahan diri, semua negara besar melihat bahwa diplomasi adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini dan memaksa Israel untuk kemudian mau berunding dengan Iran dan kemudian menyepakati pemberhentian kekerasan di antara mereka terlebih dahulu. Tetapi juga kita harus ingat, yang ini berhenti pun yang Gaza juga belum tentu berhenti, dan ini masih ada tiap hari represi yang dilakukan. Ini juga nggak boleh kita lupakan. Ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi kita berharap bahwa negara-negara besar yang selalu menyampaikan komitmen pada hak asasi manusia, yang selalu menyampaikan komitmen pada international order, itu benar-benar menjaga international order. Caranya bagaimana? Caranya dengan tidak melibatkan diri di dalam perang yang gegabah yang bisa menjadi perang regional maupun bahkan perang dunia. Baik, tidak melibatkan diri, itu yang diharapkan. Dan mendorong proses diplomatik. Baik, mudah-mudahan itu tidak terjadi dan eskalasi konflik ini tidak semakin meluas. Terima kasih atas waktunya Mas Sofwan. Terima kasih juga atas waktunya Pak Sukamta.